Mama gak bisa kehilangan kamu, Aurel. Mama gak ikhlas. Kamu itu satu-satunya anak Mama. Kenzo, tapi kita pernah kenal gak sih sebelumnya? Kok saya ngerasa sangat familiar sama kamu ya? Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 83 dan 84. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang memastikan Aurel, apalagi Aurel yang berhasil melewati masa kritisnya. Sedangkan Ivan masih dendam kepada Sandra. Bahkan Kayla juga gak nyangka Mutiara yang keluar juga langsung disambut oleh Ivan dan Kayla. Setelah kepergian Ivan, Kayla dihubungi oleh Cynthia. Di saat seperti ini, Cynthia juga peduli dengan Kenzo yang sedang menemani Aurel di rumah sakit. Di lain sisi, Aditya dan Kenzo dibuat heran karena pemikiran Rianti kepada Mutiara. Padahal Mutiara tulus melakukan ini semua. Aku cuma gak habis pikir aja sama Mutiara, Mas. Apa maksudnya sih? Dia itu gak berhenti-berhenti nolong keluarga kita. Mutiara tuh punya jiwa yang tulus, mah. Dan dia baik sama orang. Bukan cuma sama keluarga kita doang, tapi sama Pak Bobi juga, mah. Dan tadi siang sebelum kesini, Mutiara itu membagikan makanan-makanan pada anak-anak di jalan raya. Bukan tadi siang doang kok, Pak. Sebelumnya juga Mutiara pernah. Dia emang sebaik itu. Bahkan waktu Mutiara masih kerja di rumah kita, waktu Aurel nggak mau kuliah, Mutiara yang nyemangatin Aurel biar dia mau kuliah lagi. Bahkan waktu Kenzo sama Aurel lagi capek banget, lagi di titik rendahnya kita, Mutiara datang buat nyemangatin kita. Dia emang sebaik itu kok, mah. Ternyata Cynthia tidak hanya ingin menjenguk Aurel untuk bertemu Kenzo dan Aditya, tapi dirinya ingin mencari putra kedua dari Pak Bobi. Karena karir Mutiara yang telah mendonorkan darah membuat Kenzo khawatir. Apalagi Mutiara yang akan bekerja di hari pertamanya besok. Bahkan Rianti langsung menanyakan atas semua kebaikan Mutiara. Miss Kiss terharu MKiss First melihat Aurel yang sudah sadar dan dijenguk oleh keluarganya. Aurel, Mama gak mau kamu ngorbani nyawa kamu buat orang lain. Nyawa kamu terlalu berharga buat Mama. Mama gak bisa kehilangan kamu, Aurel. Mama gak ikhlas. Kamu itu satu-satunya anak Mama. Maksud Mama apaan? Maksud Mama, satu-satunya anak perempuan Mama.
Kami tidak mau kehilangan kamu, Aurel. Mutiara yang ingin pulang bersama Kayla tepat dengan kedatangan Cynthia di rumah sakit itu. Walaupun Kayla curiga dengan sosok itu. OMG first, Mutiara gak sengaja bertemu dengan Cynthia. Dan sudah pasti dia mengira kalau itu adalah Widuri. Ibu. Sayang banget MK's first. Mutiara mengurungkan niatnya untuk mencari tahu itu. Aurel yang sudah membaik membuat Kenzo dan Aditya diminta pulang oleh Rianti. Bagaimanapun, Miss Kiss selalu terharu melihat kedekatan mereka. Dan kelamaan tiduran kayak gini, kamu ingat gak? Dulu waktu kamu demam tinggi, kamu sempat takut disuntik. Sampai akhirnya Kak Kenzo nyerahin diri duluan biar disuntik. Biar kamu berani. Itu kan dulu pas aku masih kecil, Kak. Sekarang aku udah berani kok. Kak Kenzo percaya kok. Karena sekarang adik Kak Kenzo yang dulu kecil udah dewasa tapi masih bawel. Pas banget, Kenzo dan Aditya bertemu dengan Mutiara yang sedang mengambil tasnya. Dan lagi-lagi, Kenzo memaksanya mengantarkan Mutiara pulang. Ini jelas membuat mereka berantem. Terima penolakan? Gimana? Mas, nanti saya aduin Pak Aditya. Mas masih maksa saya kayak gini. Kamu sekarang mainnya udah berani ngancem saya ya? Gak hanya itu, Aditya juga mengurungkan niatnya untuk pulang bersama Kenzo setelah melihat sosok Cynthia. Pasti Aditya menduga kalau Cynthia adalah Widuri. Tuh kan, baru aja Kenzo dan Kayla mau pulang, tapi mereka bertemu dengan sekretaris Pak Bobby. Tanpa Kenzo tahu kalau Aditya sedang mengikuti Cynthia diam-diam. Hampir aja dia ketahuan oleh Rianti. Mas Aditya? Ya. Kamu kok balik lagi? Wah, MK's first, kenapa Cynthia seperti teringat sesuatu ketika melewati salah satu kamar? Ternyata Cynthia pernah melahirkan anak. Seperti apa MK's first anak Cynthia? Cynthia tetap berniat untuk bertemu dengan Aditya. Tapi ketika di ruangan Aurel, Cynthia tidak menemukan siapa-siapa. Walaupun Aurel tidak bisa jelas melihat siapa sosok perempuan itu. Duh, MK's first, Ipa keceplosan kalau Mutiara tinggal bersama Kayla. Makanya Nunu langsung beritahu Sandra. Dan jelas-jelas menyuruh Nunu mencari tahu. Hampir aja Rianti bertemu dengan Cynthia. Tapi nyatanya dia salah ruangan. Rianti yang sudah bertemu dengan Aurel membuatnya khawatir dengar ceritanya. Di lain sisi, Kenzo sama Mutiara masih aja berantem. Gak cuman Miss Kiss yang heran, Kayla aja heran. Ya nggak enak dong mas, mas ini kan bukan majikan saya. Kalau dulu saya RT mas sih terserah mas. Tapi kalau sekarang, dan saya kan juga udah janji sama Mbak Sandra. Kalau kalungnya dibalikin, saya nggak akan deket-deket lagi sama mas. Saya akan ngejauh dari mas seumur hidup mas.
Lagian kamu tuh ngapain sih Mutiara? Harus nempatin janji kamu ke orang kayak Sandra. Janji itu utang mas, tetap aja saya harus nempatin gimana pun juga. Ya udah, kalau kamu mau nempatin janji ke Sandra nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi kan intinya saya juga nggak nempatin janji apa-apa ke Sandra. Jadi harusnya kalau saya mau deketin kamu pun terserah saya dong. Mas, yang bener aja. Selalu deh. Setiap saya ada berdebat sama Mas Kenzo, sayanya nggak akan pernah menang, kalah mulu. Kenapa sih kamu gak sadar-sadar kalau Kenzo itu mencintai kamu, Mutiara? Kalian bahkan seolah nggak nyadar kalau aku masih ada di sini. Setelah pergi dari rumah sakit, Cynthia jadi mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan apa yang membuat dirinya bisa bertemu dengan Pak Bobby. Bagaimanapun, Pak Bobby berusaha menguatkan Cynthia. Cynthia benar-benar sedang lemah. Astagfirullah. Ya Allah, Pak. Pak, ini gimana, Pak? Alhamdulillah dia masih hidup, Sekar. Ya udah kalau gitu, aku cari bantuan keluarga dulu ya, Pak. Nggak usah, Sekar. Nggak usah. Udah, kamu bantuin saya untuk bawa dia ke rumah sakit ya. Tapi, Pak, kita ditunggu sama klien, Pak. Udah, klien tuh bisa tunggu. Tapi ini nyawa orang nggak bisa ditunggu. Udah, bantuin saya, Sekar. Iya, Pak. Saya gimana? Ibu di rumah sakit. Tadi ibu pingsan dan nyaris ketabrak. Ini Pak Bobby yang nolongin ibu. Saya tidak mau hidup, Pak. Saya tidak mau hidup, Pak. Saya mau mati, tahu? Apa kamu benar-benar mau menyerah? Saya nggak punya alasan lagi kayak buat hidup. Buat apa? Kamu punya Tuhan, kan? Kalau kamu percaya Tuhan, harusnya kamu tahu. Ternyata Dinda sekretaris sekarang adalah anak dari sekretaris Pak Bobby yang lama. Ngapain lagi sih Sandra? Miskis benar-benar heran dengan kelakuan Sandra yang ingin merusak seluruh rencana perusahaan Aditya. Niat Kenzo yang khawatir dengan Mutiara membuat mereka lagi-lagi berantem. Sampai lagi-lagi Kayla harus menolong mereka. Ya walaupun Kayla menyimpan perasaan untuk Kenzo. Kamu malah marah? Ya saya capek, Mas. Saya habis donorin darah saya capek, saya juga pengen istirahat. Dan saya tahu Mas Kenzo pun capek kayak saya. Dan saya pengen Mas Kenzo sama saya sama-sama cepat istirahat. Kamu tuh gimana sih Mutiara? Besok tuh hari pertama kamu kerja Mutiara. Dan kamu juga bisa ngebantu Aurel kan? Jadi anggap aja ini sebagai balas budi saya karena kamu udah baik sama Aurel. Tapi saya nggak minta Mas balas budi. Saya ngelakuin ini semua atas dasar keikhlasan saya sendiri. Dan saya nggak butuh balasan dari Mas. Ya anggap aja ini sebagai bentuk tanggung jawab saya karena kamu udah baik sama adik saya. Akibat kondisi Aurel seperti ini dan segala pembelaannya membuat Ivan menyadari perasaannya tulus kepada Aurel. Bahkan dia mencoba untuk menghubungi Aurel, sedangkan Rianti lah yang mengangkat teleponnya. Bahkan Rianti malah marah kepada Ivan dan Aurel tidak bisa lakukan apa-apa. Kamu berani ya masih telepon anak saya? Setelah kamu bikin Aurel nyaris meninggal, jauhin Aurel selamanya, Ivan. Ternyata klien yang bertemu dengan Cynthia adalah Sandra. Ini gaswat gak sih MKiss First? Seluruh cerita Sandra membuat Cynthia tidak yakin untuk bekerja sama. Terima kasih atas pengertiannya.
Sebenarnya saya sama Kenzo itu deket banget. Kita bahkan sempat mau tunangan. Tapi pertunangannya dibatalin. Karena Kenzo mencintai perempuan lain. Meskipun dia udah nyakitin saya, tapi saya nggak mau ngeliat keluarganya hancur. Makanya saya cari info kemana-mana, sampai akhirnya saya tahu kalau dia lagi berusaha cari investor. Saya mau bantuin dia, tapi dia nolak. Saya udah pernah nawarin semuanya, nggak mau juga. Katanya sih dia mikir kalau misalkan saya tuh punya rencana lain, makanya saya mau bantuin dia, padahal enggak. Perempuan cintanya sama Kenzo ini juga apa ya, nge-brainwash keluarganya Kenzo supaya benci sama saya. Saya harus pikir-pikir lagi untuk kerjasama dengan anak muda. Walaupun uangnya banyak, tapi kayak secara emosional dia belum stabil. Belum lagi kalau dia ternyata belum bisa memisahkan urusan kerjaan dengan urusan pribadi. Kepulangan Kenzo malah buat Nuni coba-coba cari tahu soal tempat tinggal Mutiara, dan dia langsung menghubungi Sandra. Menurut Miss Kiss, ide Sandra itu bahaya banget gak sih? Tapi menurut Miss Kiss, ini semakin bahaya ketika Cynthia menyetujuinya. Warisan dari bapak kamu. Oh iya, sebenarnya soal itu sih perusahaan yang di Jakarta tuh nggak sepenuhnya saya yang megang. Saya percayain ke orang lain buat handle semuanya. Tapi here's my proposal. Saya bisa investasi 40% dan Bu Cynthia 60%. Sounds good? Sounds good. Tawaran cukup menarik. Kayaknya nggak ada salahnya aku coba dulu. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Saya nggak mau sampai Om Aditya atau keluarganya Kenzo, siapapun itu tahu saya ikutan investasi. Jadi saya mau minta tolong sama Bu Cynthia buat ngasih tahu mereka kalau misalkan 100% investasi itu emang Bu Cynthia yang ngasih. Karena saya pure mau bantuin mereka tuh karena cinta, bukan karena yang lain. Oke, deal. Di lain sisi, Aditya yang dapat kabar dari Cynthia langsung kaget, apalagi mendengar suaranya. Halo, Pak Aditya, saya Cynthia, istri almarhumnya Pak Bobi Atmaja. Suaranya sangat familiar. Ini semakin membuatnya yakin kalau suara itu adalah Widuri. Dan setelah membuat janji dengan Cynthia, membuat Aditya benar-benar teringat Widuri. Mutiara juga ikut dipaksa untuk minum vitamin oleh Kayla. Bahkan, Kayla harus videoin untuk dijadikan bukti kepada Kenzo. Kayla semakin yakin kalau Kenzo dan Mutiara sama-sama memiliki perasaan. Tapi Kayla dan Mutiara malah berdebat. Kenzo yang dapat informasinya jadi senang. Pertanyaan Kenzo membuat Kayla menguatkan dirinya. Ya ampun, Miss Kiss terharu melihat Aurel yang perhatian kepada Rianti. Mereka menguatkan satu sama lain. Bahkan Rianti juga menceritakan semuanya soal Rafael.
Aurel benar-benar baik kepada Mutiara. Dia rela mengantarkan Mutiara ke kafe lebih dulu. Tapi Mutiara nggak tahu aja kalau ada anak buah Sandra yang memantau mereka. Keadaan kantor Aditya membuat dirinya terpukul. Ini membuat dirinya mengingat Widuri zaman dulu. Widuri lah yang menemani Aditya membuka kantor ini. Kenzo juga berusaha untuk menguatkan Aditya. Miskis benar-benar khawatir sama rencana Sandra. Dia masih aja menyuruh anak buahnya melakukan sesuatu sampai membuat Sandra dipecat. Sekarang kamu masuk ke kafe itu, kamu kerjain Mutiara sampai dia dipecat hari ini juga. Dan saya mau kamu buat dia tahu alamat tempat tinggalnya Mutiara di mana, karena saya harus tahu. Oke? Dan denger ya Bisma, kalau misalkan Mutiara nggak dipecat hari ini juga, kamu yang saya pecat. Ngerti gak? Baik, Mbak. Gak hanya itu, dia juga menghubungi Nuno tentang alamat Mutiara. Hampir aja dia ketahuan sama Ipah. Gimana ya Mkis First? Mutiara akan segera mulai bekerja. Kita doain semoga lancar ya. Ternyata Ivan menunggu di depan kamar Aurel demi bertemu dengan Aurel. Sedangkan Aurel masih mengobrol dengan Rianti. Tapi tepat di saat Rianti pergi, Ivan berusaha untuk masuk ke ruangan Aurel. Walaupun Aurel kebingungan, tapi Ivan benar-benar jujur soal perasaannya. Apa Aurel akan menerima Ivan kembali? Aku minta maaf ya, Rel. Selama ini aku udah jahat banget sama kamu. Tapi sekarang aku nyadar. Aku beneran cinta sama kamu. Mutiara sudah mulai melayani pelanggan pertamanya. Tapi dia nggak tahu aja kalau orang itu adalah suruhan Sandra. Ya ampun, Mkis First. Kalau yang harus mempersiapkan stek untuk meeting dengan Cynthia tidak memiliki budget dari finance. Sampai-sampai menggunakan uang Kenzo dan Kayla sendiri yang membelinya. Widuri memikirkan nasib kedua anak angkatnya. Dan lagi-lagi Sandra menghubungi soal investasi di perusahaan Aditya. Apalagi Sandra benar-benar perlu ini semua. Ya, masih menuju perjalanan ke kantornya Pak Aditya. Lama banget sih. Kok benar-benar niat tadi malam tuh langsung temuin aja? Atau nggak datang ke rumahnya terus langsung deal? Mkis First, keberadaan Ivan ketahuan oleh Rianti. Ini membuat Rianti sangat marah dan mengusir Ivan. Kamu masih berani datang ke sini? Saya udah minta kamu buat jauhin Aurel. Aku datang cuma buat bilang aku cinta sama Aurel. Stop, ya. Semua kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu adalah kebohongan. Sekarang kamu keluar dari sini. Enggak, Tante. Saya udah nggak muat muka kamu lagi, keluar. Tante, aku beneran cinta sama Aurel. Keluar. Mungkin baru sekarang aku sadar. Saya bilang keluar. Oke, Rel. Aku nggak akan berhenti sampai kamu cinta sama aku, Rel. Mkis First, anak buah suruhan Sandra sudah membuat ulah dan memarahi Mutiara gitu aja. Udah bilang dari awal kalau saya buru-buru. Apa kamu sengaja bikin saya marah? Enggak Mas, bukan gitu maksud saya. Saya minta maaf banget, cuma... Cuma apa? Kamu pikir saya ada waktu duduk manis buat nungguin makanan dari kamu? Maaf Mas, biar saya cek ke Maaf Mas, Mutiara ini karyawan baru. Mohon tunggu sebentar, makanannya sudah siap. Karyawan baru aja udah bikin masalah. Kalau emang nggak bisa kerja cepet, ya jangan kerja di sini. Kasih tahu tuh pelayan kamu. Benar-benar kebangetan banget ya. Walaupun Rianti berusaha meminta Aurel menjauhi Ivan, membuat Aurel menjelaskan sesuatu. Aku belum bisa janji sekarang. Aurel? Kamu sadar kan Ivan yang udah bikin kamu celaka sampai kayak gini? Kata Kak Kenzo benar.
Itu pure insting aku sendiri, Ma. Itu refleks aku yang pengen nyelamatin Ivan. Aku pernah nonton video di sosmed. Katanya, alam bawah sadar kita itu bisa ngelakuin hal yang di luar nalar. Apalagi kalau menyangkut orang yang kita sayang dan yang kita cinta, Ma. Secara logika, gak mungkin ada orang yang mengorbankan nyawanya demi orang lain, Ma. Entah itu cinta ke saudara, kekasih, pasangan, atau ke anak. Cinta itu bisa bikin kita buta. Bikin kita bisa ngelakuin apa aja, Ma. Tapi siapa sangka Kiss First, penjelasan Aurel malah membuat Rianti teringat soal Mutiara. Padahal dia sangat benci kepada Mutiara sebagai anak Widuri. Lagi-lagi Kiss First, orang suruhan Sandra berbuat ulah dan meminta Mutiara untuk dipecat. Untung aja supervisor cafe itu bersikap tenang. Miss Kiss jadi nggak tega dengan Mutiara. Kerja kok nggak hati-hati? Saya nggak sengaja, Kak. Maaf ya. Maaf, ada apa ini? Nih, pelayan kamu nih nggak becus tuh nggak kerjanya. Saya akan ganti makanannya. Saya nggak butuh ganti makanan. Saya butuhnya dia dipecat. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Saya ganti makanan dan minumannya. Bu, ambil aja dari gaji saya, potong aja nggak apa-apa. Enak aja potong gaji doang. Pokoknya saya mau pelayan ini dipecat, ngerti nggak? Maaf, Mas. Soal pemecatan bukan tugas saya. Apalagi dia karyawan baru di sini. Kalau seorang karyawan melakukan kesalahan, ada yang namanya surat peringatan kan? Bukan pemecatan. Kalau memang Mas merasa dirugikan, saya akan tanggung kerugiannya. Misalnya, kalau baju Mas mau diganti karena kotor, kita akan ganti. Gak usah! Saya akan viralin kejadian ini. Mir! Ya udah nggak apa-apa. Kamu kerja lagi aja ya. Tapi lain kali, kamu harus hati-hati. Makasih ya, Bu, nggak pecat saya. Ya ampun, ada-ada aja Kiss First. Baru saja Kayla minta tolong Kenzo menyiapkan ruangan meeting, tapi kue yang sudah dibeli malah jatuh dan terlindas. Padahal waktunya sudah mepet. Kedatangan Cynthia dan asistennya membuat mereka heran karena keadaan kantor yang sepi. Aditya langsung mendapatkan asisten Cynthia yang masuk ke ruangannya tanpa Cynthia. Kegagalan anak buah Sandra membuat Sandra benar-benar kesal. Sedangkan Mutiara meratapi nasibnya. Setelah menghubungi anak buahnya yang lain, Cynthia dan Kenzo berhasil bertemu. Kenzo? Saya Kenzo, tapi ibu siapa ya? Cynthia. Maaf, bukan bermaksud nggak sopan, tapi tadi saya habis beberes ruang rapat, makanya agak kotor kayak gini. Nggak apa-apa kok. Tapi kita pernah kenal nggak sih sebelumnya? Saya ngerasa
sangat familiar sama kamu ya? Tapi siapa sangka kalau Cynthia berasa familiar dengan Kenzo. Gak hanya Cynthia, Kenzo juga kepikiran karena pertemuan dengan Cynthia. OMG first. Kenzo menyadari kalau wajah Cynthia mirip dengan Widuri. Dan menyayangi saya sepenuh hati. Ya Allah, wajah Bu Cynthia ternyata mirip banget sama ibu angkatnya Mutiara yang udah meninggal. Jangan-jangan Bu Cynthia itu kembarannya Bu Widuri. Aurel kembali menghubungi Ivan dan Aurel meminta Ivan untuk mengembalikan semua uang yang pernah dipakai Ivan. Ini agar Ivan mendapatkan maaf dari Aurel. Dan siapa sangka kalau Ivan menyetujuinya. Di saat yang sama, Ivan dihubungi oleh Sandra. Walaupun awalnya dia menolak, Ivan mau gak mau menerima pekerjaan dari Sandra untuk mengembalikan uang Aurel. Ya ampun, Kenzo sampai meminta Ipa untuk mengantarkan stok makanan di rumah sebagai sajian meetingnya. Aduh, Miskis khawatir sama Ivan yang bekerja untuk Sandra. Apalagi Sandra sudah berbohong. OMG first, Cynthia sudah bertemu dengan Aditya. Dan ini membuat Aditya benar-benar shock dengan keberadaan Cynthia. Sampai memeluknya. Widuri. Pak, saya Cynthia, Pak. Kita ada meeting hari ini kan, Pak? Widuri. Oh, bukan, saya Cynthia. Cynthia Kirana saya. Widuri siapa? Bapak kenapa, Pak? Ini kamu. Maksudnya? Ini kamu kan Widuri? Saya Cynthia. Bapak kenapa sih, Pak? Saya bukan Widuri, saya nggak tahu. Bapak, apa sih? Rindu sama kamu. Aku rindu. Perlakuannya membuat Cynthia marah. Nah, buat MKidsverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.